Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Musyafa dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan suatu materi dari mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Turunnya Al-Quran atau Nuzul Quran. Nuzul Quran itu terdiri dari kata atau kalimat nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran atau turunnya Al-Quran tidak dapat kita pahami secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran itu bukan berbentuk fisik ataupun materi. Akan tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud di sini adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian atau informasi atau bisa disebut wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Adapun hikmahnya diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu berbentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara Adapun proses turunnya Al-Quran itu tidak secara langsung sekaligus 30 juz, akan tetapi bertahap dalam artian kata itu enggak sekaligus turun ke bumi dengan berbentuk mushaf 30 juz, itu bertahap-tahap. Ada ulama kita yaitu Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang lain bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran atau nuzul Quran itu secara sekaligus ke Baitul Izzah atau di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringnya sejak beliau diutus sampai beliau wafat. Karena Al-Quran ini bahkan Al-Quran ini diturunkan pertama kali di surat Al-Alaq, itu tidak langsung berbentuk seperti kertas-kertas. Al-Quran ini dulu ditulis bahkan dengan kulit kurma, kulit kayu, bahkan sampai ditulis di batu. Adapun hikmahnya turun Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau, karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran itu mudah dihafal. Adapun menurut Muhammad Bakir Hakim, terdapat beberapa tanda bukti kebesaran Al-Quran yang dapat kita ketahui melalui prosesnya turun Al-Quran ini. Karena dengan bertahapnya turun Al-Quran selama perjalanan Rasulullah 23 tahun lebih lamanya,